Jika kita melihat dalam kamus, al-farji di sini berarti kemaluan seorang perempuan, yang artinya itu adalah asyakku baina syai'aini, sebuah belahan atau robekan yang terletak di antara dua sesuatu, yang mana jamaknya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita kembali kepada playlist Safinatun Najah, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada bab perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas susunan dari lafadz mujibatul husli sittatun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari potongan lafadz tersebut, yaitu berupa lafadz ilajul hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Nah, kita akan membahas tarkib satu persatu dari per item dan juga menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dan merangkai kata menjadi satu kalimat yang sempurna. Dalam membaca kitab, kita tentunya harus mengetahui mufradat atau kata per kata yang terdapat pada kitab tersebut dengan cara menghafal atau melihat secara langsung dalam kamus. Selain itu juga kita harus mengetahui wazan-wazan yang terdapat pada kata tersebut. Oleh sebab itu kita harus mengetahui ilmu tasrif, yang mana ilmu tasrif itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan satu kata kepada kata lainnya, perubahan dari batang tubuh atau bentuk suatu lafadz ke lafadz lainnya. Yang perlu kita hafalkan itu hanyalah wazan-wazan yang terdapat pada fi'il thulathi mujrad ataupun rubai, sehingga kita dapat mengetahui ciri-ciri dari lafadz tersebut jika kita mengetahui dari wazannya. Karena setiap lafadz itu mempunyai ciri-ciri tersendiri, seperti isim fa'il, pastinya kebanyakan mengikuti wazan fa'ilun jika sulasi mujrad, ataupun muf'ilun, mufa'ilun dan lain-lainnya, yang merupakan fi'il mazid, fi'il tambahan dari 3 huruf. Nah, fungsinya dari ilmu tasrif itu adalah kita dapat mengetahui dengan melihat struktur lafadznya tersebut, yang mana bentuk dari kalimat tersebut mirip dengan kalimat tertentu, sehingga kita dapat menyimpulkan kalau kalimat tersebut merupakan kalimat yang bersigot apa. Oleh sebab itu kita harus mengetahui atau menghafal bentuk-bentuk atau wazan-wazan dari setiap kata, dan hal ini hanya dipelajari di ilmu tasrif. Kita coba langsung praktikkan pada lafadz yang pertama. Lafadz yang pertama itu berupa lafadz ilaju. Kenapa kita tahu bahwasanya lafadz tersebut dibaca ilaju? Karena dari bentuk tubuhnya atau bentuk suatu lafadznya itu mirip dengan lafadz yang berwazan if'alun, yang mana lafadz yang berwazan if'alun itu merupakan masdar dari fi'il thulathi mazid biharfin, yaitu berwazan af'ala yuf'ilu, masdarnya if'alun, dengan ciri di awal kalimat itu berupa hamzah qata' dan huruf sebelum akhirnya itu berupa alif dan berwazan if'alun. Karena kita sudah mengetahui bahwasanya lafadz ilajun itu merupakan kata yang bersyigat masdar yang mengikuti wazan if'alun, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya lafadz ilajun itu berasal dari akar kata fi'il madi aulaja yuliju ilajun yang mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alun, yang mana aulaja yuliju ilajun ini artinya itu adalah sama seperti lafadz adkhalahu yang berarti memasukkan. Nah, aulaja yuliju ilajun di sini merupakan kata bentukan dari thulathi mujarrad berupa fi'il madi walaja yaliju lijatan wa wulujan yang bermakna masuk. Artinya itu sama seperti dakhala yang mempunyai ta'alluq berupa huruf jar yaitu fi. Nah, walaja di sini merupakan fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Dimuta'addikan dengan menambah hamzah qata' di awal kalimatnya menjadi aulaja yuliju, yang artinya awalnya itu adalah masuk. Karena menjadi muta'addi atau kata yang membutuhkan terhadap maf'ul, maka maknanya menjadi memasukkan. Karena di sini merupakan masdarnya, maka kita bisa memaknai sebagai masuk saja. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwasanya kalimat tersebut merupakan masdar, maka kita dapat mengharokatinya menjadi ilajun. Yang boleh kita harokati sekarang itu hanyalah huruf selain huruf akhir. Karena huruf akhir yang berwenang memberikan harokat itu adalah nahu, bukan suraf. Yang mana nahu di sini membahas tentang kedudukan dari suatu lafadz tersebut. Nah, kita baca ilaj, jimnya tanpa harokat. Ilaj.
yang artinya itu adalah masuk. Lafaz yang kedua itu adalah al-hasyafati. Al-hasyafati jika kita lihat dalam kamus, itu merupakan isim jamid yang artinya itu adalah hasyafah atau ujung dari kemaluan seorang pria. Karena di sini merupakan isim jamid, maka kita langsung saja harokati al-hasyafah, taknya tanpa harokat. Karena huruf terakhir yang berhak mengharokati itu adalah kedudukan dari sebuah lafaz tersebut. Dilihat dari deretan sebuah katanya, kata pertama itu tanpa al, diikuti dengan kata yang beral, maka kita dapat mengetahui bahwasanya kata tersebut merupakan idhofah atau susunan idhofah, gabungan dua kata menjadi satu. Yang mana kata pertama itu disebut dengan mudhof, syarat mudhof tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Sedangkan kata yang kedua itu disebut dengan mudhof ilaih, hukumnya jar. Oleh sebab itu kita dapat mengharokati lafaz al-hasyafah ini diharokati dengan kasroh. Karena kenapa? Karena al-hasyafati di sini merupakan mudhof ilaih, hukumnya jar. Tanda jarnya di sini dengan menggunakan kasroh. Kenapa? Karena al-hasyafati ini merupakan isim mufrad. Isim mufrad jarnya dengan menggunakan kasroh. Tahu dari mana kalau al-hasyafati ini merupakan isim mufrad? Karena tidak ada tanda-tanda tasniyah ataupun jamak pada akhir lafadznya. Kedudukan idhofah ini menjadi apa? Lafaz ilajul hasyafati ini kedudukannya menjadi badal ba'du min kul dari lafaz sittatun. Apa itu badal? Badal itu adalah salah satu dari kata tabi, kata yang mengikuti lafaz sebelumnya secara mahal, yang mampu menggantikan lafaz utamanya, yaitu sittatun, jika sittatun itu dibuang. Nah, karena di sini merupakan badal ba'du min kul atau pengganti sebagian dari seluruh, maka merupakan salah satu bagian dari item tersebut. Di sini kan khobarnya itu adalah sittatun 6. Nah, isi dari 6 itu salah satunya itu adalah ilajul hasyafati. Artinya ilajul hasyafati itu merupakan salah satu bagian dari item yang merupakan bagian dari lafaz 6 itu sendiri. Nah, karena menjadi badal ba'du min kul, maka mahalnya harus mengikuti atau sama seperti lafaz sebelumnya, yaitu sittatun. Sittatun di sini mahalnya itu adalah rofa karena menjadi khobar. Oleh sebab itu, ilajul hasyafati ini juga dibaca rofa karena menjadi badal dari lafaz yang dibaca rofa. Mana di sini yang harus dibaca rofa? Yaitu lafaz pertama dari susunan lafaz tersebut. Karena lafaz setelahnya itu sudah mempunyai mahal tersendiri, yaitu mahalnya menjadi mudhof ilaih yang dibaca jar. Nah, di sini yang dibaca rofa itu adalah ilaju. Rofa'nya dengan menggunakan dhammah karena ilaju merupakan isim mufrad. Disebut dengan isim mufrad karena tidak ada tanda-tanda isim tasniyah ataupun jamak pada akhir lafadznya. Oleh sebab itu, isim mufrad rofa'nya dengan menggunakan dhammah, maka dibaca ilajul hasyafati. Dan artinya itu adalah masuknya hasyafah. Kedudukan ilajul hasyafati karena menjadi badal maka mendapat tambahan yaitu, artinya penjelas atau perinci dari per item dari lafaz sittatun. Dan artinya itu adalah yaitu masuknya hasyafah. Setelah itu kita lanjut kepada lafaz setelahnya yaitu fi. Fi tanpa harokat kita sudah mengetahui kalau fi di sini merupakan huruf jar. Setiap huruf itu mampu dihafal. Huruf di sini hukumnya mabni, yaitu mabni sukun yang terletak pada akhir lafaz fi. Nah, fi di sini merupakan huruf jar yang merupakan ta'alluq dari lafaz ilajun. Fi di sini merupakan salah satu tanda isim. Oleh sebab itu lafaz yang terletak setelah huruf jar tersebut pastinya berupa isim yang berupa al-farji. Al-farji di sini merupakan sebuah isim. Kenapa tahu isim? Karena kemasukan fi yang pertama dan yang kedua karena kemasukan al. Jika kita melihat dalam kamus, al-farji di sini berarti kemaluan seorang perempuan, yang artinya itu adalah asyakku baina syai'aini, sebuah belahan atau robekan yang terletak di antara dua sesuatu, yang mana jamaknya itu adalah al-furuj. Nah, al-farji karena terletak setelah huruf jar maka dibaca majrur. Hukumnya di sini jar karena terletak setelah huruf jar. Tanda jarnya dengan menggunakan kasroh ji karena lafaz tersebut merupakan isim mufrad. Tahu dari mana kalau isim mufrad? Karena tidak ada tanda-tanda tasniyah ataupun jamak pada lafaz tersebut. Lanjut kepada lafaz setelahnya yaitu wa. Wa di sini merupakan huruf athof yang bermakna dan. Huruf athof hukumnya mabni fathah wa. Lanjut kepada lafaz setelahnya yaitu lafaz khurujul mani.
Dilihat dari susunan atau rentetan lafadznya, kasus ini sama seperti lafadz yang pertama, yaitu ilajul hasyafati, yang mana kata pertama itu tanpa al, yang kedua itu ada alnya, maka kita hukumi sebagai susunan idhofah, yang mana lafadz pertama itu disebut dengan mudhof dan lafadz yang kedua itu disebut dengan mudhof ilaih. Lafadz pertama khurujun. Jika dilihat dalam kamus, khurujun ini berasal dari lafadz kharaja yakhruju, yang artinya itu adalah keluar. Sedangkan lafadz setelahnya al-mani di sini artinya itu adalah air mani, yang merupakan isim jamid. Al-mani di sini dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya jar, tanda-tandanya dengan menggunakan kasroh, karena merupakan isim mufrad. Disebut isim mufrad karena tidak ada tanda-tanda tasniyah ataupun jamak pada lafadz tersebut. Sedangkan lafadz sebelumnya itu dibaca dhammah. Kenapa dibaca dhammah? Karena terletak setelah huruf athof wa, yang mana tugasnya adalah mengatofkan lafadz setelahnya dengan lafadz sebelumnya. Artinya mengikutkan atau menyamakan mahal yang terletak setelah huruf athof dengan mahal lafadz yang diatofkan tersebut, yaitu ilajul hasyafati, yang dibaca rofa karena menjadi badal. Oleh sebab itu khurujul mani ini juga dibaca rofa karena diatofkan dengan lafadz sebelumnya, yaitu ilajul hasyafati. Nah, rofanya di sini dengan menggunakan dhammah. Kenapa menggunakan dhammah? Karena khurujun itu merupakan isim mufrad. Isim mufrad rofanya dengan menggunakan dhammah. Kenapa disebut dengan isim mufrad? Karena tidak ada tanda-tanda tasniyah ataupun jamak pada lafadz tersebut. Lanjut lafadz setelahnya wa. Waw ini juga sama, merupakan waw athof, yang mengatofkan lafadz setelahnya dengan lafadz sebelumnya yang dibaca rofa. Oleh sebab itu lafadz setelahnya harus dibaca rofa, yaitu al-haidu. Al-haidu jika dilihat dalam kamus itu berasal dari lafadz hadat tahidu, haidun, bermakna haid. Dibaca rofa karena terletak setelah huruf athof dan diatofkan dengan lafadz sebelumnya yang dibaca rofa, yaitu ilajul hasyafati. Rofanya dengan menggunakan dhammah karena merupakan isim mufrad. Isim mufrad rofa'nya dengan dhammah tanpa tanwin karena sudah kemasukan al. Al dan tanwin tidak bisa masuk bersamaan dalam sebuah kalimat isim. Lafadz setelahnya wa juga sama, merupakan huruf athof yang bermakna dan. Tapi kalau dannya terlalu banyak maka bisa diganti dengan koma. Kemudian lafadz setelahnya itu adalah an-nifasu, langsung dibaca rofa karena diatofkan dengan lafadz sebelumnya yang dibaca rofa. Rofanya dengan dhammah karena merupakan isim mufrad. Dan jika dilihat dalam kamus, an-nifasu ini merupakan bentukan kata dari lafadz nafisah yanfasu nifasun, yang artinya itu adalah nifas. Kemudian lafadz setelahnya itu waw, juga sama merupakan huruf athof. Tentunya lafadz setelahnya harus dibaca rofa karena terletak setelah huruf athof, yang mana mahalnya itu harus mengikuti lafadz sebelumnya yang dibaca rofa. Oleh sebab itu dibaca al-wiladatu. Dan lafadz al-wiladatu jika dilihat dalam kamus itu berasal dari lafadz walada yalidu wiladatan, yang artinya itu adalah melahirkan atau beranak. Dibaca rofa karena terletak setelah huruf athof, yang mana tugasnya huruf athof ini merupakan kata tabi, yaitu kata yang mengikutkan atau menyamakan mahal kata yang terletak setelahnya dengan mahal kata yang terletak sebelumnya atau kata yang diatofkan terhadapnya. Maka di sini dibaca rofa, rofanya dengan dhammah karena merupakan isim mufrad. Isim mufrad rofanya dengan menggunakan dhammah. Kemudian lafadz setelahnya sama, waw di sini merupakan huruf athof. Dilanjut dengan lafadz setelahnya yaitu al-mautuh. Tentunya dibaca rofa juga karena diatofkan dengan lafadz sebelumnya yang dibaca rofa. Al-mautu jika dilihat dalam kamus ini berasal dari lafadz mata yamutu mautan, yang artinya itu adalah mati. Sama halnya seperti lafadz sebelumnya yang terletak setelah huruf athof, di sini lafadz al-mautu harus dibaca rofa. Tanda rofanya dengan menggunakan dhammah karena merupakan isim mufrad. Disebut dengan isim mufrad karena tidak ada tanda-tanda tasniyah ataupun jamak pada lafadz tersebut. Maka dengan begitu didapatkan beberapa deretan arti dari sebuah lafadz. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Yang mana ilajul hasyafati ini bermakna memasukkan hasyafah. Kemudian fi di sini maknanya itu adalah di dalam
Al-farji maknanya farji. Wa di sini bermakna dan. Khurujul mani maknanya keluar mani. Wa juga bermakna dan. Al-haidu maknanya haid. Wa bermakna dan. An-nifasu bermakna nifas. Wa bermakna dan. Al-wiladatu bermakna melahirkan. Wa lagi bermakna dan lafaz terakhir yaitu al-mautu bermakna mati. Maka maknanya menjadi ilajul hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Artinya itu adalah yaitu masuknya hasyafah di dalam farji dan keluar mani dan haid dan nifas dan wiladah atau melahirkan dan mati. Nah, karena di sini terdapat kata dan yang banyak yang berulang-ulang lebih dari satu kata, maka dan tersebut diringkas dengan diganti dengan tanda baca koma dan penggunaan kata dan yang terakhir tetap ditulis dengan kata dan. Maka menjadi yaitu masuknya hasyafah di dalam farji, koma, keluar mani, koma, haid, koma, nifas, koma, melahirkan, dan mati. Maka jika kita maknai semuanya dari awal, itu didapat sebuah kalimat berupa mujibatul husli sittatun. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Yang mana artinya itu adalah adapun perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi besar itu ada 6. Yaitu salah satunya itu ialah masuknya hasyafah di dalam farji, keluar mani, haid, nifas, wiladah atau melahirkan anak, dan meninggal dunia atau mati. Wallahu a'lam bishawab.